Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Debbie Molina Puspitasari. You can call me Debbie. I'm from 5A class. So today I'm going to make a video about the validity and reliability test to fulfill the assignment from Statistika Pendidikan subject. So before we start the tutorial, I want to explain what is validity and reliability. For the results to be accurately applied and interpreted, while the reliability test is used to determine the consistency of the measuring instrument, whether the measuring instrument used is reliable and remains consistent if the measurement is repeated. Okay, that's the short explanation about what is validity and reliability. We jump to what are we need before we start tutorial. The first one is the data. Okay, let me share my screen first. I already share my screen. Okay, first one we need is my data. So this is the data that I get from questionnaire that I have made before. Okay, my questionnaire is about an analysis of students 5A English reading comprehension and learning online. So in this questionnaire, I have made 40 question and I've got 21 respondent. And then after that, we need SPSS. Absolutely, this is the SPSS. Okay, and then the third, we need a notes. So the notes is to remind us about the, okay, here. Okay, we can start the tutorial to the SPSS. Okay, can click all data first until it until the total with the total. Okay, here we can click copy here, and then we go to the SPSS course, and then we can click the view, and then click paste. Okay, here are the data from the Excel. Okay, so as we see here, that the data still have a long name, and then we can change it. And to shorter this long variable, we can click name, and then Control F, and then replace. We can click var 000 as what the variable first look like, and then you can replace it with X. Okay, you can click replace all. So here are our data. It's already seem tidy, and how the data looks like is more shorter than before. Okay, now we can start to analyze the data. First, we can click analyze, and then click correlate, and then bivariate, and then we need to
to move the data relations, and then you can click OK. Okay, here are the data. To see the let me use bahasa. Untuk mengecek R hitung dan R tabel, kita dapat melihat ke ujung dan melihat totalnya. Oke, di sini mari kita lihat catatan kita tadi. Nah, di sini dasar pengambilan uji validitas persen membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari R tabel, maka data tersebut valid. Nah, yang kedua, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Cara mencari nilai R tabel dengan N21. N21 ini adalah total responden yang saya miliki 5%. Pada distribusi nilai R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel sebesar 0,433. Nah, di sini teman-teman dapat kita lihat bahwa 0,592 itu lebih tinggi dari 0,433. Maka data tersebut adalah data yang valid. Nah, yang kedua itu adalah 0,428. 0,428 ini adalah lebih tinggi dari data yang sebelumnya, maka datanya adalah data yang valid. Kemudian data yang 0,445. Data ini lebih tinggi dari 0,433, maka data ini adalah data yang valid. Nah, setelah inilah bentuk dari di sini. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang valid. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Nah, kembali ke data, mari kita lihat nilai signifikansinya. Nah, di sini data kita menunjukkan bahwa 0,005 itu kurang dari 0,05, maka data tersebut adalah data yang valid. Nah, yang kedua ada 0,53 dan 0,43. Maka data tersebut adalah data yang valid. Selanjutnya kita dapat data untuk reliabilitas. Nah, sekarang kita dapat menekan klik analyze, and then klik scale, and then klik reliability analysis. Oke, di sini kita bisa memindahkan semua itemsnya kecuali total. Kita bisa klik Ctrl A, and then move it to the right, and then kecuali yang ini ya, totalnya kita pindahkan lagi ke kiri. And then make sure it's already alpha, dan kita bisa menekan OK. Nah, this is how the data look like. So we need to see the notes before. Here, uji reliabilitas Cron Batch Alpha. Menurut urat masuknya adalah 0,856. Maka 0,856 itu lebih tinggi dari 0,6. Maka data tersebut adalah data yang reliable. Nah, sekian. I'm going to continue the last video. Okay, we will continue to discuss about the normality, homogeneity, and independence faculty test. But before we start the video, I would like to explain what is the normality test, homogeneity test, dan
independent sample t-test. Okay, the first one is homogeneity test. Homogeneity measures the differences or similarities between several studies. Homogeneity can be studied to several degrees of complexity. For example, consideration of homoscedasticity examine how much the variability of data values changes throughout a dataset. However, questions of homogeneity apply to all aspects of the statistic and normal distribution and need to compute how likely it is for a random variable underlying the dataset to be normally distributed. Okay, the third one is independent sample t-test. The independent sample t-test compares the means of two independent groups in order to determine whether there is a statistical evidence that the associated population means are significantly different. Okay, sebelum let me speak bahasa, sebelum kita memulai videonya, hal-hal yang harus dipersiapkan itu yang pertama adalah data dari Excel dan SPSS. Okay, let me share screen first. Okay, so here I already have a data about the pengaruh terhadap pemahaman dan pengaruh terhadap vocabulary yang dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu 10 data dan kelompok 2 ada 10 data. Lalu data 1 dan 2 itu saya gabungkan menjadi 10 data untuk kelompok 1 dan 10 data untuk kelompok 2. Setelah itu kita pindahkan langsung ke SPSS dan hasilnya akan menjadi seperti berikut ini. Nah, di variable view-nya sudah saya ubah sebelumnya. Saya bikin satu itu adalah terhadap pemahaman dan yang kedua terhadap vocabulary. Nah, nanti di data view-nya akan terlihat seperti ini. Nah, langsung saja kita akan memulai untuk menganalize uji normalitas. Yang pertama, we can click descriptive statistic and then explore. Di sini sudah saya pertama tadi, jika datanya baru saja diubah, itu yang pertama muncul terhadap pemahaman akan berada di sebelah kiri dan terhadap vocabulary juga ada di sebelah kiri. Setelah itu nanti kita pindahkan ke sebelah kanan, terhadap pemahaman di dependent list, yang terhadap vocabulary di factor list. Nah, setelah itu kita buka plots dan jangan lupa untuk normality plots with test, and then click continue, and then click OK. Nah, so here are our data untuk normality test. Jika ingin melihat data itu normal atau tidak, kita bisa melihat di sig-nya, di signifikansinya. Di sini angka yang ditunjukkan adalah lebih dari 0,05, yang berarti data ini adalah data normal. Selanjutnya langsung saja kita menganalize data homogenitas. Okay, we can click analyze and then compare means. Selanjutnya itu klik one way ANOVA, and then kita pindahkan yang pertama ke dependent list, yang kedua ke. Nah, di sini karena kita ingin menguji homogenitas, jangan lupa untuk di checklist yang bagian
homogeneity of variance test. Lalu klik continue, and then klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya test of homogeneity of variances. We can see here the significance is more than 0.05. Di sini tertulis 0,715 yang berarti data kita itu adalah data yang homogen. Nah, untuk yang selanjutnya langsung saja kita menganalisis data independent sample t-test. Jadi kita bisa klik analyze. Selanjutnya itu move terhadap pemahaman ke sebelah kanan, terhadap vocabulary juga. Nah, di sini untuk mendefine grupnya, karena grup 1 itu adalah angka 1, tadi kodenya 1, lalu grup 2 itu adalah kodenya 2, karena tadi diberikan kode nomor 2, lalu klik continue, lalu oke. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Independent sample t-test. Nah, kita lihat nilai signifikansi dari data. Karena di sini tertulis 0,716 yang dimana lebih tinggi dari 0,05, berarti data kita itu tidak memiliki perbedaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.